Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafadila Nurafiana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kebahasaan dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Langsung saja, yang pertama ada kata istilah. Apa sih kata istilah itu? Kata istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, observasi yang artinya kegiatan meneliti dengan cara melihat, mempelajari, menjelaskan, dan menggambarkan. Yang kedua, informal, artinya tidak resmi. Contoh yang ketiga, metode, artinya cara melakukan sesuatu untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua, ada konjungsi. Konjungsi adalah kata gabung yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi ini memiliki berbagai macam loh. Apa saja sih? Yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menggabungkan dua unsur atau lebih yang sama penting memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, kata dan sebagai penanda hubungan penambahan, kata atau sebagai penanda hubungan pemilihan, kata melainkan sebagai penanda hubungan perlawanan. Yang kedua, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang umumnya terpisah satu dengan yang lainnya. Contohnya, kata baik dan pada kalimat baik kakak maupun adiknya tidak suka makan nasi. Contoh yang kedua, tidak hanya dan juga tetapi juga. Seluruh karyawan tidak hanya harus setuju, tetapi juga harus patuh terhadap aturan yang telah dibuat. Yang ketiga, ada konjungsi subordinatif pengandaian. Apa sih konjungsi subordinatif pengandaian itu? Konjungsi subordinatif pengandaian merupakan kata hubung yang menunjukkan adanya pengandaian pada kalimat. Contohnya, andaikan, seandainya, sekiranya, seumpamanya, dan andai kata. Yang keempat ada konjungsi subordinatif tujuan. Konjungsi subordinatif tujuan merupakan kata hubung yang cirinya mengandung kata untuk, supaya, agar, dan biar. Yang kelima ada konjungsi subordinatif konsesif. Konjungsi subordinatif konsesif adalah kata hubung keadaan berlawanan dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya, biarpun, meskipun, walaupun, sekalipun, semua. Yang keenam adalah konjungsi subordinatif sebab. Konjungsi subordinatif sebab merupakan konjungsi yang menyatakan adanya hubungan sebab di antara dua klausa atau penghubung yang termasuk konjungsi ini adalah sebab, karena, oleh sebab, dan oleh karena. Selanjutnya yang ketiga ada bahasa baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Contohnya, kata baku azan, kata tidak baku azan. Kata baku apotek, kata tidak baku apotek. Kata baku besok, kata tidak baku esok. Kata baku diagnosis, kata tidak baku diagnosis.
Extreme, extreme. Intense, intent. Karena, karena. Menyukseskan, mensukseskan. Notula, notulen. Sekadar, sekedar. Yang keempat ada pronomina. Pronomina adalah satu di antara jenis kata yang dipakai untuk dapat menggantikan posisi kata benda atau juga orang dalam suatu kalimat. Pronomina memegang peranan yang penting untuk dapat menjalankan fungsinya. Fungsi dari pemakaian kata ganti pronomina yaitu untuk memperhalus kalimat yang kita ucapkan. Terdapat 4 macam pronomin. Yang pertama, kata ganti diri. Pronomina yang menggantikan nomina orang atau yang diorangkan, baik berupa nama diri atau bukan nama diri. Contohnya, kata ganti diri orang pertama tunggal yaitu saya dan aku. Yang kedua, kata ganti diri orang kedua tunggal yaitu kamu dan engkau. Kata ganti diri orang ketiga yaitu ia, dia, dannya. Yang kedua, kata ganti petunjuk. Kata ini digunakan untuk menggantikan nomina, sekaligus dengan penunjuknya. Contohnya, buku ini adalah buku impor. Itulah buku yang saya cari. Yang ketiga, kata ganti tanya. Kata yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu. Kata ganti tanya itu adalah apa, siapa, kenapa, mengapa, berapa, bagaimana, dan mana. Yang keempat, pronomina tak tentu. Kata-kata yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tidak tentu. Yang termasuk kata ganti tak tentu adalah seseorang, salah seorang, siapa saja, setiap orang, masing-masing, suatu, sesuatu, salah satu, beberapa, dan sewaktu-waktu. Yang kelima ada afiks. Afiksasi adalah sebuah proses menambah bentuk atau memberi imbuhan sehingga membentuk kata dasar menjadi lebih kompleks. Afiksasi dapat mengubah makna, jenis, dan fungsi pada sebuah kata. Proses penumbuhan afiks ialah peristiwa pembentukan kata dengan penumbuhan afiks pada bentuk dasar. Contohnya, penambahan awalan ber pada kata jalan akan membentuk kata berjalan. Penambahan akhiran kan pada kata makan akan membentuk kata makanan. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!